juga manusia berawal dari ikan. Duyung dong. Itu namanya evolusi, Nora. Langsung aja bahas bareng kelompok 3. Evolusi adalah perubahan bertahap pada karakteristik populasi organisme yang dimana melalui beberapa mekanisme. Ada mekanisme mutasi, seleksi alam, dan juga hanyutan genetik. Halo guys, Kembali lagi sama kita kelompok 3. Iya loh. Oke. Jadi kita di semester 2 ini lagi ngebahas tentang evolusi manusia. Nah, kalian tahu nggak sih arti evolusi itu? sedikit-sedikit sih. Gue Iya sih, cuma manusia tuh sedikit dari sih. kera. Lumayan lah. Iya. Oke. Evolusi itu adalah proses perubahan sifat genetik pada populasi makhluk hidup secara bertahap dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini terjadi karena variasi genetik dan seleksi alam sehingga makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan dalam jangka panjang dapat menghasilkan spesies baru. iya. Gitu. Tapi pernah dengar gak sih kalau misalkan teori evolusi tuh ada yang kata Lamarck sama satu lagi Charles Darwin. Iya, Charles Nah, Darwin. iya. Jadi, kalau misalkan Charles Darwin itu menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi secara bertahap dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Inti teorinya variasi dalam populasi, overproduksi, persaingan hidup, sama seleksi alam. Nah, tapi kesimpulannya itu adalah lingkungan menyeleksi makhluk hidup yang paling mampu beradaptasi, bukan paling kuat, gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kan itu Darwin tuh kan yang nyatain tuh sains ya. Tapi kan kita Islam nih ya nggak sih? Iya. Islam itu yang percayain kalau misalnya di Quran tuh disebutin ada Adam Hawa. Terus juga lu pernah dengar gak sih kalau misalkan Darwin ini tuh katanya nggak bener? Iya itu tuh. Nih ada fun fact-nya nih. Apa tuh? Aku langsung ngomong dengan risetnya ya. Nah, dari riset Ali Akbar dari Arkeologi Asal Universitas Indonesia, ia mengatakan bahwa di antara dua bukunya yaitu The Descent of Man dan The Origin of Species tidak mengatakan bahwa Charles Darwin mengatakan bahwa manusia dari kera. Jadi yang mengatakan bahwa manusia dari kera itu adalah orang-orang Eropa yang super atau white supremasi. Jadi mereka tuh nganggap kalau diri mereka tuh ras unggul, jadi nggak mau disamain. Apalagi di sono waktu itu masih banyaknya perbudakan. Nah, tapi ngomong-ngomong berkaitan dengan Islam, ada lagi nih menurut pendapat dari Adnan Ibrahim. Dia keturunan dari Palestina, pendakwa sekaligus ilmuwan. Dia mengatakan bahwa dia percaya 99% evolusinya. Lalu ada juga menurut Ali Akbar yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu sebetulnya Homo sapiens, tahu. Dia tuh Homo sapiens sapiens. Jadi dia tuh Homo sapiens pertama, bukan manusia pertama. Tapi bisa disebut manusia pertama juga sih, karena kan Homo sapiens atau manusia yang sempurna, ya Homo sapiens tuh. Dan dia diturunkan pada abad 500 sebelum 500 Masehi. Zaman kalau nggak salah zaman Batu atau Neolitikum nggak salah gitu. Ngomong-ngomong tentang Adam dan Hawa yang dimana sains sama agama tuh nggak bisa disatuin ya. Tapi di sini tuh tahu nggak sih akhir-akhirnya tuh ditemukan penemuan oleh seorang peneliti ilmuwan yang mengatakan kalau misalkan manusia itu punya garis keturunan yang sama. Jadi garis keturunan manusia itu bisa ditelusuri gitu loh dari titik awalnya itu loh guys, kayak gitu. Dan studi ini tuh mengaitkan tentang materi mitokondria F and Y dan juga kromosomal kayak gitu. Kemudian nih tahu nggak sih kalau misalkan dulu itu manusia pernah mengalami penyempitan populasi penyempitan populasi karena banjir purba dan bencana alam lainnya. Yang dimana itu artinya manusia itu kadar keberagamannya itu sangat rendah gitu loh. Dan juga kita bisa jadi kalau misalnya kita tuh yang bener-bener satu nenek moyang yang sama. Nah itu fun fact-nya. Oke, sekilas dari kami Mengenai teori evolusi, Semoga kalian paham. Dan semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Oke guys, sekarang kita bersama guru agama yaitu Bu Falilah, guru agama PAI. Oke Bu, sebagai guru agama dan sejarah, bagaimana sudut pandang Ibu tentang pendapat Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera? Satu pendapat itu sah-sah saja ya. Jadi semua orang boleh berpendapat dan teori Darwin itu sudah diuji ya, sebenarnya sudah diuji dan itu sudah lama sekali.
memang beliau mengatakan manusia itu masih ada nenek moyang ya dari kera gitu, jadi ada keturunan dari kera. Itu juga hasil teori evolusi yang panjang, penelitian yang panjang, dan itulah yang sekarang ini di dunia modern atau mereka yang non-muslim itu mempercayai. Oke. Dan apakah dalam sudut pandang sejarah dan agama keduanya saling berkaitan dalam beberapa tentang jalan? Oke, kalau menurut agama ini berbeda. Kenapa berbeda? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu dari saling pati tanah dan air. Nah, itu penciptaan manusia kita semuanya semua dari tanah dan air. Coba teman-teman, kita makan nasi, tetapi nasi itu pati tumbuh di tanah dan dia juga memerlukan air. Jadi bentuknya saja pada dasarnya tanah sama air. Jadi apa yang kita minum itu kan air tanah. Nah, kita kan 70% itu air. Jadi nah ya dari satu tanah itu nanti menjadi satu gumpal darah, dari darah menjadi daging, satu gumpal daging. Lalu setelah itu Allah kasih tulang, di tulang-tulang, bumbu sama kulit, ditiupkan dengan ruh, itulah penciptaan manusia.